Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah bergabung bersama kita melalui Zoom dari Pondok Pesantren MTA, Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Suprapto. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, kabar sehat untuk pagi ini, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat ini. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin. Ya, pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita akan membahas tema tentang apa Ustadz? Baik, insya Allah kita akan membahas tema di Teguh Memegang Agama Islam. Teguh memegang agama Islam. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak paparan awal dari Ustadz Suprapto. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala min ba'di ayatihi inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bapak dan Ibu yang hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan Allah untuk belajar kembali agama kita, untuk kemudian kita mencoba untuk mengingat, menghitung, mempersiapkan apa-apa yang kemudian menjadi bekal-bekal kita untuk perjalanan panjang kita menuju kampung abadi kita akhirat. Dan di pagi hari ini sebagai wujud kita bersyukur, kita juga akan belajar bersama bagaimana kemudian kisah-kisah terbaik yang itu menginspirasi kita, menjadi satu catatan dan juga pelajaran bagi diri kita, khususnya di dalam jiwa kita, untuk kemudian bagaimana kita bisa meneguhkan dalam kita memegang akidah kita ini, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membicarakan tentang teguh dalam agama atau athabat ala-din, tentu berarti kita dengan sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran Islam, walaupun menghadapi tantangan, tekanan, godaan, dan ancaman. Kita tentu betul-betul melihat bahwa Allah memuji orang-orang istiqamah dalam agamanya. Salah satu ayat yang kemudian bisa kita ambil adalah ketika melihat di surat Al-Fussilat ya. Surat Fussilat ayat 30 yang tadi kami di muka sudah kami sampaikan bahwa innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, mereka komitmen dengan keyakinan ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan senantiasa turun kepada mereka dengan menyampaikan Allah takhafu la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa basyir bil jannati allati kuntum ta'dun, maka gembiralah kalian semuanya dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Sehingga secara sosial kita, secara komunitas kita, secara jamaah kita, bahwa keteguhan ketika kita memegang akidah ini itu menjadi satu pilar atau satu kekuatan yang menunjukkan identitas kita sebagai umat Islam. Bagaimana kemudian sebuah masyarakat yang mengklaim sebagai masyarakat muslim tetapi setiap pribadinya itu tidak kuat, tidak teguh di dalam memegang akidah ini, tentu akan rentan, akan mudah tergoyahkan, akan mudah dibeli dengan kesenangan-kesenangan dunia yang kemudian boleh jadi ketika ada satu organisasi yang terorganisir dengan baik ya, untuk bisa menjauhkan dari agamanya akan mudah.
dengan berbagai program-program yang terkesan membantu, tetapi kemudian menggeser akidahnya. Ini tentu sangat mudah kita dapatkan manakala setiap pribadi, setiap muslim di masyarakat itu tidak kuat dan teguh di dalam memegang keyakinan ini. Oleh karena itu, kita betul-betul harus melihat bagaimana kemudian Islam ini diperjuangkan, Islam ini betul-betul diteguhkan bukan hanya dengan omongan, tetapi kemudian dengan bukti nyata. Kalau misalnya kita, tadi kami sampaikan di agama kita, para sahabat, ya, para nabi, itu betul-betul memberikan contoh-contoh terbaik kepada kita. Pagi hari ini kita misalnya menyebut Bilal bin Rabah misalnya sebagai seorang yang kemudian menjadi simbol keteguhan di dalam akidahnya. Padahal kita tahu Bilal itu seorang budak ya, budak Habasyi yang kemudian menerima Islam di masa awal dakwah Rasulullah SAW. Di mana kemudian ketika Bilal bin Rabah ini mencoba untuk mengikuti agama Muhammad SAW yang dibawa oleh beliau di sebagai risalah Nabi, beliau disiksa oleh tuannya, ya, Umayyah bin Khalaf, dengan batu yang panas kemudian diletakkan di dada beliau, kemudian dijemur di padang pasir. Tetapi kemudian satu hal yang luar biasa bahwa beliau senantiasa menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Di saat disiksa, artinya kalau seorang budak yang dia di dalam konteks perbudakan itu kan tidak memiliki harga sama sekali. Tidak memiliki pilihan. Karena milik tuannya. Dia seperti barang begitu, dijual belikan. Apa kata tuannya itu adalah budak begitu. Tetapi pilihan Bilal ketika sudah di dalam hatinya meyakini bahwa Allah itu yang satu yang menciptakan, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika disiksa itu adalah tetap Allah yang Maha Esa, Ahad gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Bilal menegaskan tauhid yang murni. Tidak ada kompromi meskipun nyawa menjadi taruhan. Bilal secara sosial kalau kita pandang itu kan menembus batas struktur atau kelas-kelas sosial gitu di masyarakat ya. Karena beliau kan seorang budak, di mana kemudian disejajarkan dengan orang yang merdeka, tuannya misalnya, Umayyah bin Khalaf tadi, dan juga di sekitarnya. Tetapi Islam kemudian betul-betul memuliakan bukan dari sisi kelas sosial atau struktur sosial di sebuah masyarakat. Ada yang mungkin kaya dan sebagainya, miskin dan sebagainya. Atau di waktu itu ya budak dan orang merdeka begitu. Tetapi kemudian mulianya manusia itu karena imannya bukan status sosialnya. Sebagaimana di penggalan ayat 13 di surat Al-Hujurat, Inna akramakum indahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maka Bilal menunjukkan itu secara keyakinan, secara tauhid. Bilal memberikan satu contoh yang terbaik bagaimana kita mempertahankan di dalam dalam tekanan yang luar biasa. Nyawa menjadi taruhan, tetapi kemudian beliau tetap menyebut Ahad, Ahad di dalam lisannya. Sehingga kalau kita bisa melihat bagaimana kita bercermin dari sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah, maka tantangan dan godaan dunia modern sekarang misalnya, itu kan menjadi satu tantangan kita dalam kita memegang agama ini. Kita tidak akan mungkin orang menekan kita seperti kita seorang budak. Tetapi kemudian sikap materialisme kita, sikap hedon kita, mewah-mewahan kita, itu banyak orang tergoda gitu. Sehingga meninggalkan nilai Islam demi harta, jabatan gitu, atau popularitas. Bukankah kemudian kita diingatkan oleh Allah sebagai orang beriman di surat Munafiqun ayat 9. Di sana disebutkan ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah.
Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah kalian harta anak-anakmu melahirkan kamu dari mata Allah. Karena barang siapa yang melakukan yang demikian, dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini kan tantangan di dunia modern sekarang ini gitu. Harta kita, anak kita, jabatan kita, popularitas kita, itu yang kemudian kita kejar gitu. Kita pertahankan. Kita menyampingkan akidah kita. Kan begitu. Artinya keteguhan kita dalam memegang agama ini akan kemudian diuji dengan tantangan dan godaan di dunia modern sekarang ini. Yang pertama tadi materialisme kita, hedon kita ya. Kita berpegang bahwa kalau kita memiliki harta tentu kita mulia. Kalau kemudian kita bisa seperti orang-orang yang burju ya, orang-orang yang kaya, orang mewah gitu, kita kemudian merasa tinggi derajat kita. Tentu itu hal yang akan membuat dia merugi di akhirat gitu. Kemudian tantangan berikutnya, hal-hal yang sifatnya maksiat dan gaya hidup bebas ya tanpa syariat itu ternormalisasi gitu. Kan media sosial sering menampilkan kebanggaan ya pada dosa dan kesenangan dunia gitu. Jadi ketika mereka minum minuman yang beralkohol, mereka kemudian bergaul bebas, kemudian mereka men-shootnya, kemudian mempublikasikan di media-media mereka. Itu kan bentuk bahwa seakan-akan normal gitu. Hal-hal yang berbuat maksiat gitu. Ini kan luar biasa. Padahal Nabi sudah mengingatkan untuk kita. Ya'ti alanna zamanun as-sabiru fihi ala dihni kalqabidi al-jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang memegang teguh pada agamanya seperti orang memegang bara api gitu. Dia pokoknya mudah sekali melepas karena panasnya gitu. Tetapi ketika orang yang teguh itu memegang agamanya, memang perumpamanya seperti memegang bara api, pengen segera dilepas saja gitu. Karena panasnya. Maka kita betul-betul bagaimana memandang, kalau memang itu hal yang maksiat, jangan ternormalisasi dalam sikap dan perilaku kita atau ucapan kita. Katakan itu tidak benar, katakan itu melanggar syariat, melanggar agama, melanggar Allah dan Rasulnya. Sehingga kita jangan sampai kemudian menjadikan satu perilaku-perilaku yang tidak baik itu menjadi normal, karena banyaknya orang yang melakukan. Karena mereka nggak mau memegang bara api gitu, panas itu. Kalau kemudian sikap-sikap ini ada, maka muncul krisis ya, krisis identitas itu. Dan juga tekanan sosial di masyarakat kita. Apalagi para remaja gitu, anak-anak remaja kita, anak-anak kita ini. Itu merasa malu menunjukkan identitas keislamannya di ruang publik. Di ruang-ruang publik, di tempat kerja mereka, di tempat belajar mereka, di kampus mereka. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana ia datang gitu. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap memegangnya. Kita ketika berbicara jujur, boleh jadi menjadi asing sekarang ini. Karena banyak orang kemudian penuh dengan kedustaan, kemunafikan. Ketika kita mudah menolong orang lain, mungkin akan menjadi satu hal yang asing. Ketika orang kemudian berpikir individualism. Individual, pribadi-pribadi. Ketika kita sholat di tengah-tengah orang yang mereka sudah acuh pada sholat, itu juga hal yang gharib, yang asing begitu. Tetapi yakinlah ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang tetap memegang yang asing ini, hal-hal yang nilai-nilai Islam yang kemudian ketika itu kita jalankan di tengah masyarakat yang tidak berpegang teguh kepada Quran Sunnah, itu hal yang asing. Tantangan berikutnya, kita juga harus melihat bahwa semua yang sekarang ada di sekitar kita, kalau kita tidak cermat, semuanya menggerogoti keimanan dan keislaman kita. Oleh karena itu, bagaimana kemudian kita mencoba untuk meneladani sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW, panutan kita Muhammad Rasulullah, Bilal bin Rabah ini.
tauhid dengan keimanan. Zikir ahad. Ahad itu kan bukan hanya ucapan, tetapi keyakinan yang kemudian akan menyemangati keistiqomahan kita. Ahad. Ahad itu kan satu qaul, satu kata yang kemudian keluar dari mulut bila di mana ketika ditekan. Maka Allah di surat Ibrahim ayat 27 memfirmankan kepada kita, Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita sudah meneguhkan iman kita, jangan sampai itu lepas dari zikir kita, ucapan kita, hati kita, perilaku kita, satu hal yang sama. Itu sebagai bentuk kita menguatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga ikut dalam komunitas yang menguatkan iman kita, jamaah yang menguatkan kita. Majelis kita ini di MTA ini satu bentuk ketika kita ikut gabung bersama kelompok, bersama jamaah, bersama komunitas, bersama masyarakat yang kemudian ingin belajar Quran Sunnah, maka itu sebagai kita atau usaha kita dalam membangun ketahanan agama kita secara sosial. Karena lingkungan sosial sangat menentukan daya tahan iman kita. Kalau anak-anak kita, kalau kita ada di lingkungan yang tidak baik, sangat rentan kita meninggalkan agama kita. Sangat rentan kita kemudian menyisihkan hal-hal yang harusnya kita lakukan sebagai sebuah syariat, tapi kemudian kita kesampingkan dengan begitu saja karena kita mengatakan bahwa kita dalam satu komunitas yang saling menghargai gitu. Menghargai arti apa? Ya kalau mereka nggak sholat ya saya nggak lah nanti pakai kira-kira begitu. Sehingga jangan sampai kita lepas untuk mencoba membangun ketahanan keimanan kita dengan cara bergabung dengan masyarakat yang baik, komunitas yang baik. Kita juga jangan takut berbeda karena kebenaran gitu. Bila berbeda dengan masyarakatnya, tapi kebenaran berpihak kepadanya. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan tegas terhadap orang kafir. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Di Al-Maidah ayat 54. Kita betul-betul kemudian bagaimana sikap-sikap yang kita lakukan dalam berperilaku memegang agama ini butuh contoh-contoh best practice ya, contoh-contoh terbaik. Dan luar biasanya salah satu di antara para sahabat yang statusnya budak tetapi kemudian menjadi satu inspirasi kita adalah Bilal bin Rabah ini. Yang kedua, yang berikutnya kita bagaimana kemudian mengutamakan akhirat daripada dunia. Kenapa? Karena akhirat itu tujuan kita. Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan akhirat daripada dunia, itu akan memberikan satu dampak keteguhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, di penghujung sesi pertama ini kami betul-betul mengingatkan bagaimana kemudian Bilal bin Rabah ini tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki jabatan atau kekuatan, tetapi ia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Memegang bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Di era kita ya, keteguhan iman ini tentu menjadi modal. Ya, modal moral dan sosial. Untuk apa? Untuk melawan arus zaman yang menyesatkan gitu. Sehingga teguhkanlah iman kita bersama orang-orang yang kemudian berpegang teguh dengan keyakinan juga yang sama. Wasbir nafsakum ladina yatuna rabbum bil khudati wal asyi yuridun wajhah. Sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ini yang kemudian bisa kami sampaikan di sesi yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Suprapto, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA melalui 08112553.000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustadz. Yang pertama dari Sabila yang ada di Jogja, Ustadz. Misalnya ada pendaftaran kerja bagian admin akademik dan itu jobdesk-nya ada publikasi kegiatan, tapi bukan jobdesk utama. Dan biasanya dalam publikasi memungkinkan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai syariat, Ustadz, seperti tidak pakai kerudung dan non-muslim. Itu bagaimana hukumnya? Baik, jadi kalau kita misalnya mempublikasikan ya satu konten, apakah gambar ya atau video, kemudian di dalamnya membuka atau terbukanya aurat kita, aurat yang kita publikasi, kalau kita putri mungkin kan putri ya, atau mungkin kita putra juga saudari kita atau muslimah kita yang terbuka. Kita tentu harus memiliki satu pegangan awal dulu bahwa prinsip secara umum aurat adalah bagian yang wajib ditutup begitu. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa kalau ada satu sarana media yang kemudian itu memungkinkan akan terlihatnya aurat-aurat kita, itu semaksimalnya kita hindari. Kita jangan sampai masuk ke dalam ranah ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kita masuk ke dalam saling bekerjasama untuk hal yang tidak baik, karena seakan-akan ini jadi normal gitu. Bukankah kewajiban bagi seorang muslimah itu menutup auratnya? Tapi kemudian ketika publikasi-publikasi yang kita lakukan itu memungkinkan menjadi satu hal yang normal, itu kita semaksimalnya kita hindari. Jangan sampai kita menjadi satu aktor utama untuk kita memproses, mengedit, publikasikan. Lagi bukan satu job desk yang utama ya. Maka semaksimalnya kita hindari dari hal yang demikian. Kalaupun kita dalam ranah kita ikut atau dalam satu tim ya, kita berikan bahwa publikasi tertentu terkait dengan akademik misalnya atau sebuah perusahaan itu ternyata bisa dilakukan dengan orang yang berkerudung, orang yang kemudian menjaga aurat ya, sehingga itu yang kita lakukan. Kalau kita bicara bagaimana hukumnya, tentu kita kembali kepada diri kita. Kalau kita melihat itu hal yang tidak baik kemudian kita masuk ikut berpartisipasi, tentu kita terkena ayat larangan, tapi kemudian kita melanggar itu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bertolong menolong, saling bantu membantu dalam dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, hindari hal-hal yang membuat hati kita ini tidak tenang, hati kita ragu. Tinggalkan itu. Masih banyak hal-hal yang bisa kita publikasikan, itu insyaallah syar'i. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz dari Pak Tohir, tapi sepertinya ada yang bergabung, kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Bu Sri, Mas. Ibu Sri, silahkan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustaz, mohon penjelasannya di surat At-Taubah ayat 85. Dan atas tausiahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Ibu Sri ya, ini menanyakan terkait dengan surat At-Taubah ayat 85. Kita bisa membaca di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tarhaqal anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah harta dan anak-anak mereka menarik hatimu wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia, dan kelak mereka mati dalam keadaan kafir.
Asbabul nuzul ini memang terkait dengan orang-orang munafik di Madinah, ya. Jadi seperti yang banyak di kitab-kitab tafsir menjelaskan tentang ini. Mereka memiliki banyak harta dan anak-anak, dan juga kadang ya kaum muslimin merasa kagum tuh pada kehidupan atau ya kegiatan-kegiatan lahiriah mereka gitu. Maka Allah menegaskan jangan terpedaya, jangan terpesona dengan harta atau keturunan mereka, karena semua itu bukanlah tanda kemuliaan, tetapi ujian dan bahkan bisa menjadi azab di dunia itu. Maka dari ayat ini kita memiliki satu pelajaran, jangan tertipu oleh kemegahan dunia. Allah memperingatkan bahwa kemakmuran bukan selalu sebagai tanda ridho Allah. Bagi orang kafir atau orang munafik ya, kadang harta dan anak justru menjadi sumber kesengsaraan, membuat hati keras dan sombong, menyibukkan dari mengingat Allah, menambah dosa karena disalahgunakan, sehingga harta dan anak-anak menjadi sebab kesengsaraan. Karena mereka membuat sesuatu yang lebih cinta kepada dunia. Anak-anak mereka menjadi problem, senantiasa berhubungan dengan hukum dan sebagainya gitu. Yang kedua, azab di dunia sebelum akhirat yang disampaikan dalam ayat ini. Gelisah karena takut kehilangan harta, itu kan satu sebab kita diazab di dunia. Kita punya harta banyak tapi takut hilang, takut dicuri dan sebagainya. Sibuk tanpa ketenangan, senantiasa ngejar dunia, senantiasa time is money. Waktu adalah uang bagi mereka, sehingga ketika mereka beribadah yang kemudian itu tidak menguntungkan, mereka nggak mau gitu. Bermegah-megahan tetapi kosong dari mana hidup itu. Sehingga ini bentuk istidraj ya. Allah memberi nikmat duniawi kepada orang yang berdosa agar mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Mereka seakan-akan mendapatkan ya banyak harta, tapi mereka menjauhi dari Allah. Di dalam surat Al-Qalam misalnya 44 di sana sebutkan, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit menuju kebinasaan tanpa mereka sadari. Iya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik sedikit demi sedikit. Mereka juga akan mati dalam kekafiran. Maka jangan sampai ayat ini tidak kita maknai itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita ketika memandang orang, memandang di sekitar kita, jangan hanya terkait dengan lahiriah saja. Mereka punya anak-anak yang banyak dan semuanya jadi orang, mereka memiliki rumah mewah, mobil banyak gitu. Tetapi yakinlah ketika mereka jauh dari agama Allah SWT, mereka akan tersiksa di dunia ini. Sehingga betul-betul di era sekarang ya, kekayaan, jabatan, dan popularitas sering dijadikan ukuran sukses. Ini jangan sampai mempengaruhi kita. Banyak orang terpukau ya oleh kehidupan glamor tanpa melihat nilai iman di baliknya. Oleh karena itu, ayat ini betul-betul mengajarkan kepada kita jangan kagum pada harta orang fasik atau orang kafir. Lihatlah bagaimana hidupnya dan ketenangan hatinya. Sehingga harta dan anak bukan tujuan, tetapi ujian. Kagum boleh, tapi jangan iri terhadap orang yang tidak beriman. Kaya yang sejati apa? Kaya yang sejati adalah hati yang tenang dan qanaah, bukan banyaknya harta. Demikian sebagian kecil dari penjelasan ayat ini. Karena ayat ini luar biasa, bisa diterangkan dengan panjang lebar untuk bisa memberikan pemahaman dari para alim ulama kita. Tetapi pada pagi hari ini, apa yang sudah kita dengarkan pelajaran dari ustaz-ustaz kita, sebagian kecil kami sampaikan seperti yang kami sampaikan tadi. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Silakan Ibu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutrika. Ya, gini Pak Ustaz, saya sampai setelah kita dengarkan kajian akad pagi tentang hutang piutang itu harus ada saksi. Saksi itu 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, bisa dengan 1 orang laki-laki dan orang perempuan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita kumpulan ibu-ibu ada transaksi hutang piutang dengan saksi semua perempuan, mohon pencerahannya. Ya, itu pertanyaan 1. Yang kedua, apa bedanya akidah dengan tauhid? Mohon pencerahannya dan contoh-contohnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi terkait dengan hutang piutang ya, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa di muamalah terkait dengan hutang piutang ini tersebut misalnya di surat Al-Baqarah ya, ayat 282. Di sana disebutkan, wahai orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kalian. Maka kita bisa memaknai bahwa setiap hutang piutang ini dianjurkan dicatat dan disaksikan agar tidak terjadi perselisihan. Walaupun memang sebagian alim ulama ini kan menyampaikan bahwa ini satu hal yang merupakan anjuran yang kuat gitu, tetapi bukan syarat sah gitu. Artinya kalau misalnya kita hutang piutang, misalnya saya hutang nih 5.000 misalnya, kemudian nanti ya kalau saya bulan depan kira-kira itu, kalaupun tidak dicatat, misalnya tidak dicatat ini, itu bukan berarti pinjam meminjam ini tidak sah gitu, atau saya mengambil barang yang tidak milik saya, bukan begitu, tapi sudah sah itu pinjam meminjam ini gitu. Nah, hikmahnya memang yang perlu kita pahami bahwa kehidupan ini, apalagi manusia ya, kalau tidak ada bukti-bukti ini susah. Makanya kemudian ini menjaga amanah itu, menghindari fitnah itu. Ini luar biasanya bagaimana syariat menjamin untuk kita menjaga etik dalam hutang piutang ini, termasuk juga harta benda kita. Maka bagaimana kemudian ketika ibu-ibu misalnya tadi saling berutang ya, arisan, simpan pinjam dan lainnya gitu, maka hukum syariatnya boleh selama tidak ada unsur riba gitu. Kemudian harus jelas akadnya. Kemudian sebaiknya dicatat atau disaksikan. Lah kalau semuanya ibu-ibu, ya enggak apa-apa. Ibu-ibu kalau kemudian di situ ada 3-4 orang ibu-ibu yang menjadi saksi hutang-hutang yang, dan kita kan insyaallah hutang-hutang kita kan tidak sampai jutaan ya. Jadi insyaallah sangat bisa dimaklumi untuk kemudian ketika di sana semuanya ibu-ibu boleh. Karena tadi ketika hutang itu tidak dicatat pun, ketika ada akad satu sama lain kemudian itu ridho, sudah itu sah saja, sah menjadi harta saya walaupun atas hutang gitu. Maka kemudian kita sebaiknya dicatat, itu clear ya, dicatat. Kan kalaupun dicatat itu dengan kwitansi dan sebagainya itu sudah bukti itu. Kalaupun tidak dipersaksikan 2 orang laki-laki atau 1 orang laki dan 2 perempuan, itu sudah mencukupi insyaallah secara semangat kita agar tidak ada yang dirugikan gitu atau saling menghindari kewajiban. Dan kita tidak boleh menunda penyelesaian urusan itu. Saya kira itu yang kemudian jadi kita pegang, sehingga kita tetap disiplin bahwa Allah memberikan perintah bagaimana kita menjaga etik ketika hutang piutang dengan jangka tempo, tapi kemudian ketika tidak saksi laki-laki insyaallah diperkenankan ketika dengan tadi kwitansi, kemudian tanda tangan, yang menerima juga tanda tangan, itu insyaallah menjadi bukti yang sah begitu sebagai ada satu transaksi pinjam meminjam. Kemudian apa perbedaan akidah dan tauhid? Secara arti misalnya bahwa akidah itu kan secara bahasa ikatan yang kuat ya, minal aqdi. Jadi istilahnya keyakinan yang teguh ya. Akidah itu keyakinan yang teguh dalam hati terhadap hal-hal yang gaib yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya akidah, keyakinan kita yang teguh. Tapi tauhid itu secara bahasa kan minal wihdah ya. Secara istilah mengesahkan ya.
dalam rububiyah, uluhiyah dan juga asma sifat. Artinya kita mengesahkan Allah sebagai sang khalik. Kita mengesahkan Allah yang memelihara kita. Kita mengesahkan Allah bahwa Allah lah yang memiliki sifat-sifat terbaik. Jadi mengesahkan, tidak ada tandingan, menomorsatukan, tidak ada yang lain. Itu tauhid gitu. Tapi kalau akidah kan keyakinan kita akan hal-hal yang dibawa dalam agama kita ini. Di sana makanya ada rukun iman kan gitu. Itu keyakinan kita terhadap yang kemudian kita yakini itu. Kemudian ruang lingkupnya ya tentu kalau misalnya kita bicara akidah mencakup pokok-pokok keimanan gitu. Tetapi kemudian secara tauhid fokus pada keesaan Allah dalam segala hal. Sehingga fokus utamanya kalau keyakinan menyeluruh tentang Islam itu adalah akidah. Tapi keyakinan tentang tauhid, tentang keesaan Allah bahwa hanya Dia yang layak, yang wajib disembah, itu adalah di ranah tauhid gitu. Sehingga kalau contoh misalnya kita contoh meyakini malaikat itu ada, ini adalah akidah. Yakin surga neraka itu ada, ini akidah kita. Quran sebagai kalamullah, ini akidah kita. Tetapi di sisi tauhid, Allah itu satu, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupainya. Itu kemudian sisi tauhid kita. Sehingga kita bisa memahami bahwa tauhid kita mengesahkan kita ini adalah Allah la ilaha illallah. Itu adalah tauhid kita. Akidah kita itu bagaimana keyakinan kita terhadap rukun-rukun iman kita. Yakin ya kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada Nabi dan Rasulnya, kitab-kitab, hari akhir, takdir. Nah itu bagian dari akidah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan Ibu Mudrika ya. Ya, terima kasih Ustadz. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari Pak Tohir yang ada di Sampit Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah mengambil kredit perumahan melalui KPR itu juga termasuk riba? Mohon tausiahnya Ustadz. Baik, jadi kalau misalnya ya kita bicara terkait dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah gitu. Sebenarnya semua yang kemudian kita lakukan dalam bermuamalah kita ini itu lebih ke arah bagaimana proses akad ya, proses akad kita. Karena kalau kita misalnya ngambil satu proses kredit kepemilikan rumah. Kemudian di sana akad-akad yang kemudian kita lakukan itu tidak berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariah kita. Sehingga misalnya kalau yang KPR konvensional itu akadnya kan ada utang yang berbunga. Artinya saya misalnya dipinjami oleh lembaga keuangan dengan angka 200 juta untuk rumah. Kemudian lembaga keuangan ini menyampaikan kepada kita bahwa karena Bapak kami pinjami 200 juta, maka selama sekian tahun itu ada tambahan atau bunga berapa persen gitu. Nah, ini kan tentu hukumnya riba ini haram nih. Kenapa? Karena ada tambahan bunga atas pinjaman uang kita. Tetapi di KPR syariah itu ada akad yang dibawa kepada misalnya murabahah, misalnya ada jual beli misalnya. Jadi lembaga keuangan ini kan ada rumah misalnya. Rumah ditawarkan ke kita sebagai nasabah. Bapak, ini ada rumah. Sisi lain kita juga butuh rumah. Oh iya, saya sepakat rumah ini. Rumah ini dijual dengan harga 200 juta oleh yang menawarkan. Lah Bapak karena melalui kami di lembaga keuangan syariah, rumah ini kan saya beli oleh kami ini. Lah saya Bapak akan menjual kepada Bapak 225 juta. Saya punya margin 25 juta karena temponya ada berapa tahun, misalnya 5 tahun misalnya. Sehingga nanti 225 juta itu dibagi, kalau bisa dicicil ya 5 tahun kali 12 gitu. Berapa kali itu untuk pembaginya. Sehingga semua memang tergantung kepada
akad-akad kita, sehingga KPR itu selama dilakukan dengan cara yang masyru' ya, yang disyariatkan oleh agama kita, tidak ada pembungaan di pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan, itu insyaallah diperkenankan oleh agama kita, sehingga mengambil KPR boleh selama betul-betul syariah yang sesuai dengan akad ya, misalnya dengan musyarakah, murabahah dan sebagainya, silakan saja. Itu saya kira nanti dari Dewan Pengawas Syariah masing-masing di lembaga-lembaga keuangan syariah itu bisa. Makanya saran kami, datanglah untuk ke lembaga-lembaga keuangan syariah yang insyaallah di dalamnya akan membuat hati kita lebih tenang ketika kita ingin memiliki rumah dengan cara kredit. Demikian. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Yudi yang ada di Madiun. Bolehkah kita mandi janabat itu menggunakan air hangat Ustadz, tausiahnya? Ya, saya kira yang menjadi syarat kita mandi bukan masalah hangat atau dinginnya, tetapi air yang kita pakai itu suci begitu, sehingga kita bisa saja dengan air hangat, apalagi misalnya dalam kondisi dingin ya, jangan sampai kita menjadi sakit, menjadi masuk angin dan sebagainya ketika kita mandi yang itu di syarat sahnya kita akan melakukan sholat, misalnya ketika kita berhadas besar tetapi kemudian kita malah jatuh sakit. Sehingga kalau hukumnya bagaimana? Boleh saja, mubah saja. Silakan mau memakai air hangat, mau pakai yang dingin atau yang biasa, monggo silakan, selama kita nyaman di dalam mandi kita dan sesuai dengan syariat untuk kita mandi ya, mengalirkan seluruh air ke dalam ke tubuh kita semuanya sesuai dengan sunnah-sunnah yang sampai kepada kita, itu sah saja, boleh saja. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah yang ada di Riau. Bagaimana hukumnya ketika kita berdoa di atas kubur, dan apakah juga harus menghadap kiblat Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, jadi kalau kita berdoa di atas kubur itu kan ada dua pandangan ya. Pandangan dari sisi tempat, apakah kita boleh doa di kuburan kan begitu. Kalau kita berdoa kepada orang-orang mumin ya, alul kubur, itu kita dicariatkan kan, zuru al kubur fa inha tudzakirukum al-akhirah. Ziarahlah kubur karena yang mengingatkanmu kepada akhirat. Maka kita kemudian ketika di sana berdoa dengan kita misal assalamualaikum waladiyar gitu, minal mu'minina wal muslimin. Ini kan juga bagian dari dan seterusnya. Ini kan bagian dari doa kita kepada alul kubur. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika kita berdoa seakan-akan ketika di kuburan kita mendapatkan keberkahan dari yang dikubur di situ. Itu yang tidak boleh. Kalau kita berdoa kepada, ziarah lah ya, kita berdoa kepada Allah ya untuk memohonkan ampun bagi orang tua kita, orang-orang yang muslim, mukmin ya, mukminat, muslimat yang ada di kuburan ini, itu insyaallah masru diperkenankan. Apakah harus menghadap kiblat? Itu memang adab. Kita berdoa menghadap kiblat itu adab. Tetapi kita menghadap kemanapun insyaallah tidak mengapa untuk kita berdoa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, pertanyaan tadi sekaligus pertanyaan terakhir Ustadz pada Fajar Hidayah kali ini. Sebelum diakhiri, ada yang ditekankan terkait materi kita pada pagi hari ini, Ustadz, silakan. Baik, kita bersyukur pada Allah di hari ini kita bisa sekaligus belajar bersama, mengingatkan bersama bagaimana kesempatan yang Allah berikan pada kita itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan di pagi hari ini tema kita bagaimana kita teguh ya memegang abang kita, kemudian kita mencoba untuk melihat bagaimana Bilal bin Rabah memegang agamanya dengan luar biasa istiqamah. Maka kita pun sebagai orang merdeka, orang bisa berpikir, orang yang kemudian hidup di zaman yang modern ini, bagaimana kita mengelola tantangan-tantangan yang wujudnya tidak secara fisik seperti ditempa oleh batu yang panas dan sebagainya, atau secara fisik menekan kita, tidak, tetapi kemudian harta kita, anak-anak kita, cara pandang kita, gaya hidup orang-orang di sekitar kita itu akan mempengaruhi kita. Maka tetap teguhlah
istiqomahlah dengan mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maka ketika kita sudah mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, maka peganglah Quran, peganglah sunnah, karena Nabi kita Muhammad SAW utusannya di dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kemudian kita senantiasa berdoa, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberi petunjuk pada kami. Kita bersyukur Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka kita jaga jangan sampai kita terlenakan oleh kehidupan glamornya dunia di zaman yang sekarang ini. Jangan sampai gawai, jajet apapun yang kemudian akan melenakan kita dari zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih istiqomah, kita bisa lebih mantap lagi dengan akidah dan keyakinan kita, dengan tauhid kita, sehingga Allah akan memanggil kita ketika kita tetap berpegang sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, sehingga kita ikut betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita jaga jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan pelajaran, peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Suprapto. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan. Belum bisa kami jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.